Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika yaitu Ibu In Lydia Putama Mursal MSI yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Saya Fitri Nurfadila dengan nomor induk mahasiswa 21416248201030 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang fenomena antarmuka. Namun tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Mega Ayu Anissa, Siti Solihat, Cindi Nurfitria, dan juga Sigit Romareski yang akan ikut serta untuk mempresentasikan materi kali ini. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak bercampur. Bila ada fase-fase bersamaan, batas antara dua dari fase tersebut diistilahkan antarmuka. Sifat molekul-molekul yang membentuk antarmuka tersebut cukup berbeda dengan sifat molekul dalam bulk masing-masing fase, sehingga molekul-molekul ini dikatakan membentuk fase antarmuka. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Sigit. 2. Bagaimana prinsip penerapan atau interface fenomena ini dalam bidang farmasi? Dalam pembuatan substansi agar stabil dibutuhkan penambahan subending agent. Subending agent merupakan bahan tambahan yang penting dalam pembuatan substansi. Subending agent digunakan untuk meningkatkan viskositas, mencegah penurunan partikel dan mencegah pengumpalan resin dan bahan berlemak. Pemilihan spacing agen harus tepat, tunggal atau kombinasi, dan pada konsentrasi yang tepat pula. Meskipun secara kimia sesuai, tidak menutup kemungkinan spacing agen dan obat dapat berinteraksi. Spacing agen bekerja dengan meningkatkan kekentalan, sehingga sebaiknya penambahan spacing agen perlu diatur. Kekentalan yang berlebih menyebabkan substansi sulit terkonstitusi dengan pengocokan dan sulit untuk dituang. Substansi yang baik memiliki viskositas yang sedang serta tidak mengundang bahan bergumpal. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Cindy. 3. Jelaskan mengenai gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi jarak antar partikel serta kerapatan suatu zat. Gaya kohesi pada zat padat lebih kuat dibandingkan dengan zat cair ataupun gas. Akibatnya, melalui gaya kohesi, dua zat tidak akan bisa bercampur walaupun berada dalam satu tempat. Misalnya, oli tidak akan bersatu dengan air ketika ditaruh dalam wadah yang sama. Selanjutnya yaitu adesi. Adesi didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Akibat adanya gaya adesi, dua zat akan dapat bila dicampurkan. Semisalnya gaya tarik-menarik antar cat dengan tembok, yang mana cat dapat menempel kuat pada tembok. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik antara partikel cat dengan tembok atau partikel tak sejenis lebih besar daripada gaya tarik antara partikel cat dengan cat, partikel sejenis, atau partikel tembok dengan tembok atau partikel sejenis. Pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Siti Solihat. 4. Bagaimana perhitungan untuk menentukan tegangan permukaan? Metode yang digunakan, metode kenaikan kapiler. Metode kenaikan kapiler yaitu tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka. Kenaikan cairan sampai pada suhu tinggi tertentu, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah.
Metode kenaikan kapiler hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur tegangan antarmuka. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir akan dibacakan oleh Mega. 5. Jelaskan tentang surfaktan, pengertian, jenis, dan fungsinya. Pengertian surfaktan. Molekul dan ion yang diadsorpsi pada antarmuka disebut bahan aktif permukaan atau surfaktan. Istilah lain adalah amfifil, yang menyatakan bahwa molekul atau ion tersebut mempunyai afinitas tertentu baik terhadap pelarut polar maupun pelarut nonpolar. Jenis-jenis surfaktan itu ada 4. Yang pertama, surfaktan anionik merupakan jenis surfaktan yang memiliki gugus hidrofilik bermuatan negatif. Contohnya sodium lauryl sulfat. Yang kedua ada surfaktan nonionik, adalah jenis yang tidak mengandung muatan listrik. Contohnya lauramide, diethahonalamin, dan kokomide DEA. Yang ketiga, surfaktan kationik merupakan jenis surfaktan bermuatan positif. Kationik tidak digunakan dalam produk pembersih karena tidak membilas, membersihkan, atau berbusa. Justru bisa mengiritasi kulit. Namun, jenis kationik ini bisa memberikan efek conditioning sehingga menjadi bahan utama untuk conditioner pada rambut bilas. Nah, yang keempat itu ada surfaktan amfoterik. Dapat memiliki muatan positif dan negatif, tergantung pada pH. Contohnya, kokoamphorypropionate. Terus ada fungsi surfaktan. Fungsi dari surfaktan adalah membantu menghilangkan minyak atau kotoran dari permukaan yang dibersihkan. Ini bekerja dengan melepaskan minyak atau kotoran pada permukaan yang dibersihkan serta menahan minyak dan kotoran tersebut dalam pembersih yang sudah bercampur air, sehingga memungkinkan pembuangannya. Adapun cara kerja ini didapat berkat sifat amfifilik yang ada pada surfaktan. Sifat amfifilik membuat molekul air cenderung berkumpul di bagian gugus surfaktan, sedangkan molekul yang tidak larut dalam air seperti minyak atau kotoran berkumpul di ujungnya. Sekian presentasi dari kami, dengan harapan apa yang kami sampaikan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.